warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal Bu Yati ini anggota LPPA. Marwini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti webinar pelatihan menulis berita yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah Kabupaten Sukoharjo. Semoga acara kita di malam hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah dan lancar sampai selesai nanti. Untuk memulai acara, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci. Sinten sudah join belum ya Bapak Malimen? Kalau tidak di aja enggak apa-apa. Pak Parimen belum itu? Belum. Ya udah dilanjutin aja, Dek. Ya. Diganti siapa, Bu? Intan. Kajimen. Ada yang berkenan untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an? Monggo siapa? Kita tawarkan. Ya, relawan yang mau tilawah. Busum, monggo Bu Sumiati dari LPPA. Ya, monggo Bu Sumiati. Ini Pak Parimen join, Bu. Oh, join. Oke, kalau Pak Parimen join. Oke, Pak Parimen. Monggo langsung mohon Pak Parimen. Pak Parimen sampun join. Bu Lili anu. Ya. Oke, monggo Pak Parimen ngajinya. Monggo Pak Parimen, waktu dan tempat saya persilahkan untuk membaca ayat suci Al-Qur'an. Maaf, surat apa Bu? Belum siap, baru dari masjid belum siap. Pon tak anune, jenengan ajengan napa monggo, pon ngoten mawon. Berjamaah. Oh. Dari awal gitu ya, Bu ya? LPPA. Dari Al-Fatihah? Nggih, pun monggo. A'udzubillahi minasyaitonir 5 ayat mawon, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalika kitabul la raiba fihi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat, Bu. Nggih, monggo. Enggak nyampe berapa ayat? 10. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun.
Sadaqallahul azim. Ya Allahumma rahamna bil Quran. Terima kasih kepada Pak Parimen untuk pembacaan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini bisa menambah keberkahan webinar kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan yang akan disampaikan oleh Ketua LPPA PDA Sukoharjo, Ibu Dr. Randa Lili Tri Prihantini. Kepada Ibu Lili, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajariani selaku Ketua Bu Lili, LPPA ngapunten PBA. itu kameranya kebalik. Oh, kebalik. Ya, oke. Walik-walik. Kok kayak di astronot jadi astronot. Gitu ya. Apa udara ya. Enggak ada turbulensi, oke. Yang terhormat Ibu Dr. Haryani, Ketua LPPA PBA Jawa Tengah. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Siti Solika MPD, Ketua PDA Sukoharjo, dan teman-teman LPPA PDA Sukoharjo dan teman-teman semuanya seluruh LPPA PCA se-Sukoharjo. Semoga nanti bisa hadir semua walaupun nanti nusul-nusul gitu ya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati Allah, pada malam hari ini adalah malam ketemu pertama di webinar karena beberapa hal terkait dengan LPPA ini mandek ya. LPPA Sukoharjo mandek karena kebetulan pandemi dan kami agendakan itu ada acara wawasan kebangsaan atau bela negara, pelatihan bela negara itu juga belum. MPB baru saja berlalu Bu Haryani. MPB Kabupaten Sukoharjo, baik pimpinan daerah maupun pimpinan cabang sampai dengan perwakilan ranting, itu insya Allah sudah kami laksanakan. Kemudian untuk selanjutnya nanti setelah webinar ini akan kami adakan juga webinar tentang kelanjutan MPB atau Madrasah Perempuan Berkemajuan dengan mensosialisasikan 15 karakter perempuan berkemajuan. Kemudian nanti juga akan kami laksanakan juga untuk pada tahun ini, insya Allah di bulan November, pada Hari Pahlawan, itu wawasan kebangsaan akan kami laksanakan. Semoga pandeminya berlalu. Namun andaikan pandeminya belum berlalu, misalkan nanti kok pada masih tahun 2022, maka insya Allah akan kami laksanakan juga nanti setelah pokoknya pandemi berakhir insya Allah untuk wawasan kebangsaan akan kami laksanakan. Mungkin itu kemudian kenapa tujuan kami untuk pada malam hari ini belum lihai untuk menulis berita, bahkan LPPA SIA-nya pun masih belum banyak yang mengisi. Jadi nanti harapan kami teman-teman semuanya LPPA se-Sukoharjo di cabang itu mohon untuk bisa menulis berita yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita dua, yaitu dari Mbak Intan Mustika Sari, ini masih single ya. Kemudian Mbak Afifah juga masih single. Kok mbok menawa? Oh no. Berdua
beliau ini adalah Mbak Intan ini adalah dari PESMA ya. Beliau ini adalah utusannya Bu Muamaroh, Dr. Muamaroh PhD. Kemudian Mbak Afifah ini beliau adalah stafnya Pak Suprediono ya, staf tata usaha di Fakultas Geografi. Maka kami juga nembung kepada Dekan Fakultas Geografi untuk bisa selalu dipinjami link Zoom. Untuk bisa Zoom-nya selalu dipinjami. Jadi dengan PESMA ya, PESMA juga selalu minjemi apa namanya maka karena ini adalah harapannya ini modelnya adalah sudah model online, maka semua berita akan diberitakan secara online. Nanti secara langsung, secara otomatis nanti mohon Bunda Solihah untuk bisa menginstruksikan kepada teman-teman harian yang punya kegiatan baik itu offline maupun online seperti KTA, itu mohon untuk bisa diberikan kepada kami minimal 5 dan kami LPPA adalah saya rasa masih memungkinkan untuk 15 orang ya, karena masih dibolehkan untuk rapat fisik 15 orang. Demikian Ibu, terima kasih atas dukungan dan doa restunya dan dukungannya. Sekian, bila taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Dek Afifah. Terima kasih untuk laporannya Bu Lili. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sukoharjo yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Siti Solihah, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Siti Solihah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati, ini ada Bunda kami dari yang selama ini memang disosialisasikan dan harus menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua demi kebaikan semuanya saja. Juga terima kasih ini pada pimpinan cabang Aisyah yang sudah ikut gabung pada malam hari ini. Ini karena waktu terbatas, kami mungkin juga maturnya hanya sedikit saja karena nanti intinya pertama tadi saya minta terima kasih. Yang kedua ini kegiatan yang luar biasa, menulis. Menulis ini sebuah kata yang sebenarnya gampang diucapkan tetapi susah untuk dilakukan. Karena ini menjadi kebiasaan menulis ini memang tidak semuanya bisa melakukan apa itu banyak sekali kegiatan, tapi kadang-kadang kita untuk menulis ini memang butuh energi tersendiri, butuh istilahnya keseriusan. Jadi kami mohon dengan adanya kegiatan LPPA ini nanti sekecil apapun kegiatan cabang, monggo ibu-ibu ketua cabang yang hadir pada malam hari ini tolong ditulis ya, karena publikasi ini juga penting. Kegiatan kita ini sebenarnya banyak kadang-kadang tidak terbaca karena memang tidak kita publikasikan.
Nah ini monggo nanti di cabang tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Lili selaku Ketua LPPA Kabupaten Sukoharjo, PDA Sukoharjo, bahwa webinar ini memang hanya diikuti oleh ketua ya Mbak ya, ketua cabang ya. Nah nanti harapannya cabang nanti melakukan kegiatan webinar seperti ini di tingkat ranting. Sehingga nanti kegiatan menulis berita ini nanti akan sampai pada ranting yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini. Kami mohon kegiatan ini nanti manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan Mbak Lili juga menyampaikan bahwa setelah ini nanti akan ada lomba kalau tidak saya, lomba menulis berita, monggo. Ini malah digiatkan sehingga nanti kita terbiasa yang namanya menulis itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat pada semua ketua cabang yang pada malam hari ini siap mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Mbak Afifah sama Mbak siapa ini nanti? Mbak Afifah sama Mbak Intan. pematerinya Mbak Intan, Mbak ya. Intan. Terima kasih sekali Iya. Mbak Afifah, Mbak Intan. Ilmunya nanti insya Allah oleh ketua cabang akan ditindaklanjuti ke tingkat ranting. Dan kami harapkan nanti Mbak Afifah dan kawan-kawan, Mbak Lili, mungkin kalau pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sukoharjo nanti ada kegiatan kaitannya dengan webinar, nanti akan saya jawil panjenengan. Sehingga tadi disampaikan, karena memang kita ini apa namanya, untuk mengadakan tatap muka ini kan memang kita masih mikir-mikir ya. Iya. Memang kita juga ya itu tadi karena dibatasi oleh urang dan waktu. Namun dengan cara seperti ini nanti insya Allah program-program yang kita lakukan, yang akan kita lakukan itu nanti bisa tetap berjalan dengan lancar. Mungkin ini yang bisa kami terangkan. Monggo nanti Ibunda Bu Sri Haryani selaku LPPA pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah memberikan supportnya juga pada LPPA PDA Sukoharjo. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Ibu Siti Solihah. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua LPPA PWA Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Haryani, Magister Sains. Kepada Ibu Dr. Sri Haryani, kami persilakan. Ngapunten Bu, niku mic-nya belum di unmute Bu, masih di mute. Iya, selalu gitu orang tua itu selalu mesti diingatkan, mesti terus ngomong akeh jebulane cek demut. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan diri ya, barangkali pasti banyak yang belum kenal dengan saya. Itu saya Bu Haryani, Ketua LPPA. Ya ketua atau apa begitu LPPA Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua PDA Sukoharjo, Ibu DRA Siti Solihah MPD, Ibu Ketua LPP Mbak Lili atau Bu Lili, kemudian Mbak Intan dan Mbak Alifah sebagai pemateri, serta ibu-ibu pengurus dan juga tadi ada Pak Parimin yang Allah karena hanya dengan limpahan karunia-Nya sampai dengan malam hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan ikut melaksanakan pelatihan menulis berita katanya. Pelatihan menulis berita dan juga pengelolaan siar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para penegak risalahnya hingga akhir zaman, insya Allah termasuk kita. Amin. Ibu-ibu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif Bu Lili dan teman-teman kecilnya
yang begitu energik untuk merancang dan kegiatan pelatihan ini ada data ranting dan ada data cabang dan ranting yang dibandingkan dengan jumlah kecamatan dan jumlah desa. Karena kita di Jawa Tengah ini ternyata merupakan memiliki jumlah cabang dan ranting yang terbesar di Indonesia. Nah, jadi kan itu kita besar. Oleh karena itu, untuk menunjukkan kebesaran kita itu sering-sering ditulis di berita. Kemudian mungkin 1 tahun yang lalu itu juga dari LPPP itu mengirim kuesioner ya, mengirim pengisian. Nah, mengirim pengisian data cabang ranting, data cabang dan ranting, ketuanya namanya siapa, alamatnya di mana. Nah, untuk yang dari yang dari Sukoharjo itu ada cabangnya Gatak, kemudian rantingnya Trangsan, ya ada ya, Mayang, Tempel, kemudian Jetis gitu. Hanya sedikit ini yang bisa tertulis di sini. Dan untuk data yang dari ada Blimbing juga. Data yang dari LPP, jadi nanti dengan semangat pengisian SIA, otomatis nanti insya Allah pengisian data yang kami kirimkan, sudah kami kirimkan, sudah beberapa saat yang lalu. Kebetulan yang di Sukoharjo itu belum terisi. Jadi ada data PCA dan PRA, kemudian data amal usaha, semua majelis dan BPP maaf. Jadi misalnya dari majelis didasmen ya jumlah mulai dari TK gitu ya, PAUD sampai dengan barangkali ada SMP dan SMA begitu. Kemudian juga ada juga yang sampai dengan saat ini ada juga majelis ekonomi, misalnya majelis ekonomi itu misalnya ada tokonya dan sebagainya. Kalau dari majelis tabligh itu juga berapa jumlah pengajian per bulannya, kemudian barangkali ada data-data yang lain, tetapi kami sudah berusaha, jadi kami dari LPP berusaha membuat tabel itu berkaitan dengan majelis dan kegiatan BPP, juga ada PCA dan PRA. Kami mohon Sukoharjo membuka kembali. Itu termasuk yang saya garis kuning. Jadi di garis kuning itu artinya belum mengisi. Jadi nanti dengan semangat SIA ininya juga otomatis akan lebih semangat lagi untuk mengisi. Jadi nanti kita setelah lulus Juli 2002 itu kalau kita lulus sebagai pengurus itu kita bisa mewarisi banyak data, semua majelis, semua BPP, PCA, PRA, kemudian data kepengurusan juga best practice. Itu sudah semua kami jadikan satu. Jadi ibu-ibu nanti kalau perlu saya kirimi lagi linknya, ngaten ya. Ya, tetapi ya itu tadi untuk Sukoharjo ini masih kuning, jadi belum mengisi sama sekali atau sudah pernah mengisi tapi mungkin belum kekirim. Kemudian ada satu lagi itu sejarahnya, sejarah Aisyah di Sukoharjo itu kita bekerja sama dengan Majelis Kebudayaan. Kemudian ini lagi ibu-ibu, mungkin saya bisa minta tolong sekalian untuk data majelis atau BPP seperti majelis seperti lembaga kebudayaan itu kami tidak tahu kegiatannya. Barangkali kalau di PDA ada, nanti bisa kirim apa saja, ditulis saja lewat. Kalau yang tidak ada, belum ada tabelnya boleh lewat WA saja. Kemudian
juga data mengenai majelis kader. Majelis kader itu mungkin Baitul Arqam atau apa yang pernah diadakan di PDA. Nah itu kan ditulis di berita, juga ditulis di tabel. Saya berharap sekali itu nanti jadi warisan dari LPP PDA Sukoharjo, sehingga kita bisa dengan percaya diri meninggalkan. Syukur dijadikan satu buku gitu. Kalau saya ini rencananya di LPP akan saya jadikan satu buku, walaupun itu kosong-kosong dari PDA enggak apa-apa, tapi nanti adalah yang diwariskan. Kemudian keinginan saya juga, sebetulnya keinginan kami, bukan keinginan saya, juga membuat kayak semacam tabel gitu ya, apa ya, diagram batang atau apa yang dipasang di LPP PWA kalau ibu-ibu, dipasang di PWA kalau ibu-ibu, ya di PDA itu ya data apa yang monggo dipilih data apa saja tiap kecamatan atau ranting itu yang bisa dibuat diagram batang, nanti itu difigurakan gitu. Jadi itu salah satu warisan. Jadi ada yang soft, ada yang hard, ada contoh kedua-duanya. Katen, yeah. Kemudian tadi Bu Lili itu ternyata ini sesudah ini kegiatannya akan banyak sekali karena sudah dapat suntikan anak-anak kecil-kecil itu, insya Allah, saya percaya itu Bu Lili pasti akan bisa melaksanakan, insya Allah akan bisa terlaksana, dan justru itu nanti kami akan mencontoh untuk disampaikan ke PDA lain, dan insya Allah nanti untuk bulan April itu kami juga akan menyegarkan kembali SIA, karena kemarin dari konsolidasi ke daerah-daerah itu kan ini pada minta SIA-nya diaktifkan lagi. Ini Bu Lili ini sudah mengawali, sudah mencuri start, bukan mencuri start tapi mencuri yang bagus gitu. Nanti bisa, bahkan nanti barangkali nanti Mbak Intan atau Mbak Mustika itu nanti kami minta tolong pada saat kami akan melaksanakan di LPP PWA, karena sekali lagi tenaga kami itu ya itu sulit dipegang. Yang ada itu sekarang tinggal Mbak Nisa, tapi Mbak Nisa itu pun sedang gerah. Maaf ini saya terlalu banyak bicara. Selamat berwebinar, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan, kelancaran, sehingga ilmunya itu lebih barokah lagi dan lebih bermanfaat lagi. Katakan mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutan sekaligus pembukaan webinar pada malam hari ini, Ibu Dr. Haryani, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti yang pertama, kita akan membahas tentang pengelolaan SIA, Sistem Informasi Aisyah, yang akan disampaikan oleh Mbak Intan Mustikasari. Untuk acara inti pada malam hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Lili Triprihantini. Ya, saya kembalikan dulu waktunya ke Ibu Moderator, Ibu Lili. Silahkan Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Wah, ini mesti kudu nganggo kacamata. Iya. Ya, malam ini kita akan membicarakan tentang bagaimana pengelolaan sistem informasi Aisyah dan bagaimana kita bisa menulis berita. Jadi teman-teman mohon untuk bisa concern di webinar malam ini. Nanti ada dua narasumber.
Yang pertama adalah Mbak Waya, Mbak Intan Mustikasari atau ya nek dijepit ibu ya pom tani. Dek aja, Bun. Oh, Dek. Iya. Oke, Dek Intan Mustikasari ini beliau jabatannya di Aisyah adalah Ketua Tim Media Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah. Yang beliau ini adalah yang menangani, yang membawahi tentang media-media yang diupload. Ini alhamdulillah sudah sampai menembus di berita atau webnya Muhammadiyah. Nah, ini berdua ini sama Dek Afifah Nurlaili S.Com ya. Itu beliau ini juga berdua nih lihai pokoknya, menulis berita pinter 5 menit itu jadi. Ya. Nah, ini. Jadi nanti mohon teman-teman untuk bisa bertanya kesulitannya jane opo nek gawe. Nek kalau membuat berita sih enggak masalah. Kalau saya biasanya dulu membuat berita itu pokoknya prinsipal 5W 1H gitu. Wes pokoknya nulis soi kuwi terus kemudian diberi foto gitu. Lah itu nanti gimana caranya kalau upload di channel masing-masing seperti kalau di LPSIA itu seperti apa nanti akan disampaikan oleh beliau berdua yaitu Mbak Intan Mustikasari nanti akan menyampaikan tentang pengelolaan SIA dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Mbak Afifah Nurlaili yang akan menyampaikan tentang bagaimana menulisnya. Kalau sudah tahu sistemnya, sudah tahu mengelola SIA nanti untuk nulis kan gampang. Jadi monggo masing-masing 20 menit untuk bisa menyampaikan materi tentang yang pertama adalah pengelolaan SIA. Nanti masing-masing untuk boleh langsung raise hand nggih, nanti nggih yang mau bertanya. Dari teman-teman baik PDA, PCA, LPPA monggo nanti bisa raise hand atau bisa mengacungkan tangan untuk bisa bertanya. Ini CV-nya nanti disampaikan sendiri ya Mbak Intan ya. Iya, Bunda. Sama Mbak Afifah. Bunda, jadi terima biar kasih. Nah, yang kedua Mbak Afifah ini adalah di tahun 2020 sampai dengan periode tahun 2022 ini beliau adalah divisi media LPPA Sukoharjo. Jadi nanti ada apa-apa LPPA Sukoharjo bisa langsung menghubungi Mbak Afifah, jangan khawatir. Beliau ini sabar, menengan, puasane terus kendat-kendat ini. Anakku yang satu ini ya. Monggo kepada beliau Mbak Intan dipersilakan selama 20 menit. Nek 20 menit kita ekoken ya. Iya, Bunda. Maksimal 15 nanti enggak pelatihan kok sedikit sekali. Enggak apa-apa nanti itu biar nanti banyak diskusinya. Kita banyakin diskusinya. Iya, Bunda. Nggih. Maka waktu dipersilakan untuk Dek Intan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar, Bunda-bunda? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Dr. MSI Ketua LPPA PWA Jawa Tengah, kemudian Bu Siti Solehah MPD Ketua PDA Sukoharjo dan Bu Lili Prihantini Ketua LPPA PDA Sukoharjo beserta bunda-bunda dan bapak-bapak sekalian dari PCA se-Kabupaten Sukoharjo. Ya, mungkin Mbak Afifah bisa share screen. Iya, padus betul-betul terus. PowerPoint saya, monitor Mbak Afifah. Oh ya. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada LPPA Sukoharjo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ilmu pada malam hari ini lebih tepatnya. Karena saya juga ngangsu kawruh nggih sama bunda-bunda sekalian karena saya masih muda sekali. Jadi masih banyak belajar tentang LPPA juga. Alhamdulillah baru kemarin diamanahi Bu Lili dan teman-teman di LHBP PWA Jateng untuk menangani divisi baru. Kebetulan divisinya media dan publikasi LHBP PWA Jawa Tengah. Nah, yang mana pada malam hari ini tentang pengelolaan
SIA, Sistem Informasi Aisyah, nanti juga akan berkolaborasi dengan Mbak Afifah, yang mana Mbak Afifah akan menyampaikan lebih detail terkait penulisan berita, seperti itu. Mungkin bisa di next, Mbak Afifah. Di next, Mbak Afifah. Ya, mungkin nanti di tengah-tengah, ya. Misalnya nanti di tengah-tengah bunda-bunda sekalian ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja nanti saya bisa berhenti di tengah-tengah, seperti itu nggih. Jadi ini sistemnya kita interaktif diskusi saja, seperti itu, biar tidak satu arah. Berikutnya, bahwa sistem informasi Aisyah atau yang biasa disingkat oleh SIA, yaitu, nah di sini sebagai rumah dari database Aisyah. Jadi bunda-bunda semuanya, terutama dari LPPA, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah, tentunya yang memiliki database informasi kegiatan, atau bisa kita masukkan di sistem informasi Aisyahnya, terutama di Jawa Tengah, yaitu jateng.aisyah.org.id. Biasanya kita dari seluruh PDA ataupun PCA, ketika kita memiliki kegiatan, itu akan disalurkan di sistem informasi Aisyahnya Jawa Tengah. Oke, next Mbak Afifah. Nah, ini saya mengambil dari websitenya www.aisyah.org.id, yang mana ketika bunda-bunda itu masuk di website halaman utamanya atau login di awal, itu nanti bunda-bunda akan menemukan seperti ini. Nah, nanti untuk websitenya bisa dipilih yang bawah ini, lpp.aisyah.org.id, atau bisa masuk dari website utamanya aisyah.org.id. Nah, di sini untuk LPPA, ini dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang pusat, nanti bisa di breakdown ke PWA, PDA, sampai ke PCA dan PRA, seperti itu. Nah, berikutnya Mbak Afifah. Ya, nah nanti ketika bunda-bunda tadi masuk di website utama atau ketika login, nah itu nanti akan masuk di ini di Aisyah Administrator. Nah, nanti akan memasukkan username dan password. Biasanya dari PWA itu nanti akan memberikan username dan password untuk bisa masuk di Aisyah Administrator. Nah, kebetulan di LPPA Sukoharjo, kalau saya tidak salah, itu nanti Mbak Afifah juga pegang ini admin di LPPA-nya Sukoharjo. Nah, nanti bunda-bunda sekalian, misalnya kesulitan dalam mengelolaan SIA-nya ini, bunda-bunda nanti lebih dalam tahap penulisan berita. Nah, nanti bunda-bunda biasanya kan ini sering posting foto-foto, kemudian di WA group seperti itu. Nah, daripada foto-foto itu tenggelam di WA group, nah lebih baik bunda-bunda sekalian itu menuliskan. Mau request apa, Bu Lili? Paling bisa Sobian. Bisa Sobian. Mbak, request Bu Lili seneng Ebit. Oh, Ebit. Oh, Ebit. Oke. Waduh. Oke. Umur kuwi Ebit terus kuwi. Ya. Untuk kita renungkan. Nanti di-share di mana tulisannya? Di kolom chat sini, Bu. Kolom Di chat chat aja, di chat aja, nggih. Di chat sini aja. Ya, langsung di chat aja. Lagi. Ya, nanti yang kategori terbagus nanti bisa dapat apresiasi dari LPPA Sukoharjo nanti. Jalanan ini rasa sangat menyedihkan. Mantep tenan. Di sampingku kawan, banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering
bebatuan. Dihempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering nerumputan. Perjalanan ini pun seperti jatuh saksa. Gembala kecil menangis sedih. Ini sudah ada yang nulis nih. Kawan coba dengar apa jauh. Silahkan disetorkan di kolom chat. Nah, ini udah ada 2 orang yang menyetorkan, ada Bunda Lala dan Bunda Siti Nuzilah. Ini Bunda Lala terpotong atau memang hanya ini, Bu? Iya. Oh, terlanjur masuk ya? Iya. Oh ya. Oh, ini ada Bunda Solihah juga. Ada 3 orang berarti yang masuk. Masih kurang lengkap tapi tadi langsung ke send ke pejet. Oh ya. Ini saya masukkan dulu ke sini. Ke PPT-nya. Anu aja buat pupuk bawang aja itu. Pupuk bawang berarti Pupuk bawang. bumbu sing paling sedap. J. Ya, di close saja itu anune apa namanya tulisannya dari masing-masing nanti biar apa namanya setelah ini ada kita akan lombakan untuk penulisan berita. Ya. Ya. Ya, ini untuk dari yang pertama ini ya. Nah, ini Bunda Solihah nulis judulnya. Judul pesawat jatuh 120 penumpang tewas. Nah, ini bagus, ini udah bagus. Jadi tidak terlalu panjang dan juga mencerminkan dari isi beritanya. Terus ini dari Bunda Lala. Terjadi kecelakaan beruntun, menewaskan belasan anak pelajar yang sedang study tour di tol KM 7. Terjadi kecelakaan beruntun, menewaskan belasan anak pelajar yang, nah ini juga bisa. Tapi anu nggih Bu, mohon diperhatikan penulisannya. Ini untuk awal kalimat ini huruf besar. Ini kalau untuk penulisan berita sebaiknya tidak menggunakan singkatan. Itu nggih Bu. Koreksinya itu. Terus ini ada Bu Nuzilah. Ini panjang sekali ya, ini bagus nih. Terjadi kecelakaan pada pesawat Garuda nomor penerbangan 769 dengan rute penerbangan Jakarta Australia. Peristiwa kecelakaan terjadi di Bali. Menurut analisa KNKT, pesawat jatuh diakibatkan oleh kerusakan mesin. Sejumlah 120 penumpang menjadi korban, berikut 12 kru pesawat. Nah, ini juga bagus. Nah, kalau yang untuk kalimat kedua, ini karena hanya berisi tempat ya, Bali kan termasuk lokasi tempat kejadian, maka ini bisa digabungkan saja dengan kalimat sebelumnya atau selanjutnya. Misalkan begini,
terjadi kecelakaan pada pesawat Garuda nomor penerbangan 769 dengan rute penerbangan Jakarta, Australia. Menurut analisa KNKT, pesawat jatuh di Bali atau pesawat yang jatuh di Bali itu juga bisa diakibatkan kerusakan mesin. Sejumlah 120 penumpang menjadi korban, berikut 12 kru pesawat. Gitu. Jadi ini hanya sedikit koreksinya saja, Bu. Nah, itu yang bisa kayaknya cukup. Sebenarnya kalau dari PPT ini masih banyak yang belum saya sampaikan, tapi mengingat waktunya terbatas, ini sudah larut malam. Sepertinya kalau semakin malam nggak efektif untuk belajar, enaknya untuk tidur. Jadi saya cukupkan materinya sampai di sini. Semoga acara malam hari ini, ya materi khususnya tentang cara mudah membuat berita ini belum membuat ibu-ibu puas. Jadinya ibu-ibu tertarik lagi untuk lebih mengeksplorasi materi ini dan sama-sama belajar sehingga webnya Sia Sukoharjo itu nggak kosong, nggih. Jadi ada isinya setiap bulan minimal 4 atau 5, setiap minggu diisi 1 gitu. Kan ada 14 kecamatan ya kalau nggak salah ya. Atau 12, Mbak. 12 kecamatan, kalau setiap minggu 1 kali 12 kali 4 minggu, berarti sebulan harusnya ada 48 kegiatan yang dipublish di SIA. Begitu. Saya berharap dari kegiatan ini nggak cuma berhenti hanya sampai di sini, tapi juga bisa kita aplikasikan, kita implementasikan di kegiatan-kegiatan kita yang akan datang. Jadi ketika kita membuat kegiatan, harus ada press release-nya, harus ada beritanya, Ibu-Ibu. Begitu. Terima kasih, Mbak Viva. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang belepotan ke sana kemari, kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Afifah atas dan Mbak Intan atas penjelasannya dan teknisnya seperti apa nanti untuk RTL-nya khusus untuk LPPA nanti akan kami umumkan untuk lomba membuat berita di sistem informasi Aisyah. Nanti akan kita rilis lagi setelah webinar ini. Itu nggih. Jadi untuk kali ini Mbak Intan yang sudah mengelola SIA di LHPB dan Mbak Afifah juga yang sudah sering menulis berita dan sudah dipublish di webnya Muhammadiyah dan Suara Aisyah tentunya, bahkan TV-mu itu sering ya. Sering itu. Maka nanti mengikuti jejak di LHPB, LPPA, insya Allah semoga nanti semakin maju dan teman-teman di cabang itu tidak tidak galau lagi. Bagaimana cara menulisnya, kemudian bagaimana cara mengelolanya itu nanti semoga dari dukungan dan pengestu ibu-ibu semuanya dari PWA, dari Bu Solihah sendiri ya, kami harapkan untuk kita tetap akan konsisten untuk LPPA nanti akan membuat lomba ya, untuk mohon diizinkan Bu Solihah. Jadi nanti kami akan membuat lomba untuk penulisan berita sebanyak-banyaknya di SIA karena saya yakin, saya tahu persis di pimpinan cabang itu banyak kegiatan walaupun masih daring, walaupun masih offline ya, itu tentunya apa-apa bisa ditulis gampang kok, gampang sekali ya, gampang sekali. Jadi nanti kategorinya insya Allah akan kita kita publiskan lagi, diriliskan lagi untuk lomba menulis, karena kemarin kita sudah mengadakan lomba administrasi, sekarang saatnya untuk lomba menulis berita di SIA. Jadi SIA-nya PCA masing-masing. Demikian wajib itu nanti Mbak Lili diwajibkan. Semua wajib ikut. Jadi tidak ada yang bahkan mungkin untuk majelis dan lembaga mungkin akan kami ikutkan serta. Ya. Jadi nanti biar berita-berita yang dari majelis dan lembaga itu bisa tersampaikan di berita online.
Terima kasih sekali lagi kepada Dintan Mustika Sari dan Dek Afifah Nurlaili yang telah menyampaikan dua narasumber ini yang luar biasa, masih cantik-cantik, muda-muda, wah gitu ya. Jadi fresh gitu. Ya, jangan kapok ya Mbak Intan nanti untuk bisa mengisi lagi di LPPA dan Mbak Afifah. Mbak Afifah ini adalah jagonya menulis berita ya. Jadi nanti LPPA Sukoharjo ini tambah semarak, monggo nanti Bunda Solika kegiatan apapun bisa dikirimkan kepada Mbak Afifah. Ya. Kemudian nanti akan dirilis di Suara Aisyah dan lain sebagainya. Demikian untuk diskusi, kira-kira enggak perlu ya? Ada yang masih mau bertanya? Monggo dari teman-teman. Cukup. Dari PDA sudah nggih? Berarti ya, sudah. cukup. Nanti kalau memang ada sesuatu yang bisa dicek di grup kami di PDA Sukoharjo. Demikian, kita kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Lili sudah memoderatori kegiatan pada malam hari ini. Menginjak acara terakhir yaitu penutupan. Sebelum ditutup. Sebentar. Tadi katanya mau ada sesi foto. Ya, sesi foto nanti buat berita. Ya, foto. Ya sebentar Bu, nanti sesi fotonya agak. Ya setelah ini. Setelah ditutup dulu fotonya. Oh iya, foto-foto. Bu Marwini, Bu Siti Haryani, Bu Rif, Bu Mira, Bu Muriati, Bu Siti Matahari, Bu Anggraini, dinyalakan. Ya, ayo di foto. Ya. Siap semua? Satu, dua, tiga. Bentar, satu lagi. Jangan ditutup dulu kamera. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, satu persatu. Terima kasih Dek Farah ya sudah hadir. Farah ini sekretaris saya. Alhamdulillah, satu bunda-bunda selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua PDA Sukoharjo, Ibu Salihah, Ibu Sri Haryani selaku Ketua LPPA BWA, juga kepada Bu Lili, Ketua LPPA PDA Sukoharjo, dan juga kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir dalam kegiatan webinar kali ini. Semoga kegiatan kita bisa membawa manfaat untuk semuanya. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah, banyak kurang. Sampai berjumpa di kegiatan LPPA selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas nama LPPA PDA Sukoharjo. Dalam pelaksanaan ini mungkin masih banyak kekurangan, ya mohon dimaklumi. Limitednya personel kami, jadi LPPA. Jadi masih banyak salah Bu Solika, Bu Haryani. Ya inilah LPPA Sukoharjo, semoga nanti ke depan bisa lebih baik. Terima kasih dari saya, mohon maaf nggih. Sami-sami. Istirahat matur Bu Haryani. Untuk sertifikatnya, bunda-bunda insya Allah akan kami share di email yang sudah ibu-ibu masukkan di linknya tadi. Bagi yang belum presensi belum itu di PDA harian ada di share sama Mbak Lala. Ada di saya share lagi. Ya, ini sudah saya share
lagi